Marilah kita hormati memuji bersyukur kepada Allah.
Yang masih ada ayat di belakangnya yang turun sebelum sesudah ayat. Jadi hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agamamu Muhammad. Sekaligus aku telah cukupkan nikmatku kepadamu Muhammad. Juga an-nikmat fi hasil ayat. Sebagian ulama kita juga mengatakan al-Islam. Jadi Islam dalam bentuk hukumnya sudah sempurna, dan Islam dalam bentuk muamalahnya sudah sempurna. Maka dengan sebab itu Allah menutup ayatnya ini, waraditu lakumul Islam madinah. Maka dengan sebab itu Islam adalah satu-satunya yang aku ridai dan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hal ini sudah makruf atau sudah maklum bagi kita semua. Itu istilah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam dusturnya adalah Quran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sumber hukumnya yang pertama, barulah yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Dalam ayat-ayat yang lain juga masih ada 2-3 ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam, dalam arti yaitu adanya Quran menjadi sumber dasarnya. Salah satu di antaranya adalah ayat 38 dalam surah Al-An'am yang kita baca tadi. Ya, kalau kita melihat sepintas, apa sih pertaliannya ayat itu dengan kesempurnaan Islam? Dalam ayat tadi kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 38 dalam surah Al-An'am itu, ma min dabbatin wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Ini yang sedikit dititik beratkan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Jadi tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi ini, termasuk kita manusia, cecak, biawak dan seterusnya, bisa dihukumi sebagai binatang, dabbah, kerbau dan seterusnya. Jadi apa yang ada di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Kemudian tidak ada burung yang terbang di langit dengan mengap-ngapkan sayapnya, melainkan mereka itu semua adalah umat, atau dalam arti tadi saya lihat istilahnya ummatun ay khaliqum minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umamun amsalukum, mereka juga itu merupakan sebagai umat, sebagai satu hamba Allah yang memiliki aturan dan sistem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tentu lebih-lebih kita bagi manusia. Kalau burung, binatang-binatang yang melata dan seterusnya sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki dan sistem kehidupannya, tentu lebih-lebih bagi kita ini manusia. Maka pantaslah kalau Allah menyebutkan ayat selanjutnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak menyisakan sedikit pun dalam kitab ini. Sekalipun tadi dalam tafsir Al-Qurtubi dinyatakan al-kitab fi hazihi lauhil mahfuz. Yang dimaksudkan kitab dalam ayat ini adalah Lauhil Mahfuz. Sekalipun ulama yang lain juga mengatakan bahwa adalah yang dimaksudkan juga yakni Al-Qur'an, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya sudah dijelaskan semua, termasuk dalam Al-Qur'an ini. Cuma ada disebut imma mujmalan atau mubayyinan. Ada yang memang hanya secara garis besarnya, dan ada yang memang terinci. Kemudian fa'ammal mujmalu fayubayyinuhu Rasulullah SAW. Adapun yang mujmal yang masih barangkali belum terlalu jelas dalam Al-Quran, maka itu akan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam tidak akan ada tersembunyi dalam hal itu. Karena kenapa? Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau tidak secara terinci, akan Allah berikan dasar-dasarnya. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya lewat dengan hadisnya. Sehingga Nabi SAW yang menjelaskan. Kan ada hadis begitu kan? Apa itu? Innama utitum al-kitaba wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab dan yang serupanya.
Ulama kita menyatakan yang dimaksudkan serupanya di sini itu adalah hadis-hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekilas Islam sempurna. Ya. Lewat sedikit dengan ayat ini. Apalagi di akhir ayat juga ini memberikan isyarat bahwa kehidupan kita ini memang penuh dengan tanggung jawab. Karena di akhir ayat Allah lagi mengatakan summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah semua akan dikumpulkan. Dalam arti ya, litujazza kulli amalihi. Untuk diberikan balasan dari tiap-tiap amalan yang mereka lakukan. Termasuk binatang, apalagi kita bagi makhluk Allah yang berakal yaitu manusia yang memang diberikan hak untuk mengatur alam Allah Subhanahu wa taala ini sebagai khalifah istilahnya. Ya, kalau khalifah dalam tafsir Nasib Ar-Rifa' Mukhtasar Ibnu Katsir, saya lihat di situ diterjemahkan al-khalifatu ay al-wadifatu. Jadi kita ini wadifatullahi fil ard. Maksud wadifah adalah pegawai Allah, pelaksana hukum Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Sekilas. Kemudian kita melangkah ke ayat yang lain. Di surah An-Nahl di ayat 89. Ini sekedar saya sebutkan ayat-ayatnya sedikit saja dalam persoalan ini. Surah ke-16 di ayat 89, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Insyaallah ayatnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua, sungguh kami telah menurunkan kepada Muhammad yaitu kitab yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Apa isi dan kandungan Al-Quran itu? Tibyanan likulli syai'in, untuk memberikan penjelasan kepada tiap-tiap sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Ya, utamanya bagi kita umat Islam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi supaya dijelaskan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sekali lagi ayat ini juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksudkan di sini Al-Quran yaitu Islam dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala ketentuan-ketentuannya yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih rinci dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu dijelaskan dengan perkataannya, karena semua perkataan Nabi kan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lumrah sekali sama kita ayat 34 dalam surah An-Najm itu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Muhammad itu karena awaknya, keinginannya, kemauannya, pendapatnya, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Jadi pantas kalau Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah apa kata beliau? As-sunnatu bayanul Qur'an. Sunnah itu adalah penjelasan isi dan kandungan Al-Qur'an. Keterangan yang ada dalam Al-Quran yang mungkin belum jelas. Itu istilahnya tadi. Jadi tibyanan likulli syai', dia jelaskan segala sesuatu. Kemudian kita tambahkan perbuatan Rasulullah SAW. Kalau tadi perkataannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Rasulullah SAW juga demikian. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidak ada yang aku ikuti dalam arti yang aku kerjakan, kata Rasulullah, melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Ini ayat kayaknya 4 kali atau 3 kali berulang dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya 15 dalam surah Yunus. Jadi tidak ada yang aku kerjakan, melainkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahagian daripada tibyanan likulli syai'. Kemudian wahuda, dan sekaligus menjadi petunjuk. Itu juga adalah petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga dalam ungkapan bahasa hadis, sebagai kelengkapan Islam ini, apa ungkapan bahasa Rasulullah SAW? Ma min amalin yuqarribukum ilal jannati wa yub'idukum anin nar illa qad amartukum bihi. Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar wa yub'idukum anil jannati illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satu amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, melainkan aku sudah perintahkan. Dalam arti aku sudah berikan contoh, aku sudah berikan aturan. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian ke neraka
dan menjauhkan dari surga, melainkan aku sudah larang. Entah dilarang dengan secara transparan atau dilarang dengan secara isyarat. Namanya akidah, ibadah. Apa yang tidak pernah diajarkan, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bertalian dengan ibadah dan akidah, itu dilarang. Berarti kita tidak boleh melakukannya. Ini kan jelas. Jadi sebagai petunjuk yang jelas. Sudah dijelaskan bagaimana untuk melakukannya lewat dengan petunjuk Muhammad SAW. Kita sudah, bahkan itu merupakan mukaddimah yang selalu diangkat, ya. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik kitab pembicaraan adalah Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Karena memang beliau datang membawa petunjuk yang tidak boleh disembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya warahmah, masih di ayat tadi, dan merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita tersesat di bumi ini. Jadi selama mengambil Al-Qur'an tentu dengan hadis yang sudah sering kita dengarkan hadisnya, selama kita berpegang teguh tidak akan mungkin akan tersesat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Nabi, telah meninggalkan dua warisan bagi kalian. Tidaklah kalian berpegang teguh keduanya, maka tidak mungkin akan dapat tersesat. Itulah kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmah. Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita tersesat di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa busyara lil muslimin. Maka berita gembira, maka orang Islam senantiasa harus gembira dengan Islam. Gembira dengan segala hukumnya, gembira dengan segala tuntunan dan syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, walaupun terkhusus kepada orang-orang beriman. Jadi orang Islam, orang yang senantiasa bergembira, orang yang senantiasa senang dengan Islam, dan saya kira memang itu merupakan bukti keberimanan seseorang. Kita kembali lagi dulu sedikit ke dalam surah Al-An'am ayat 125. Fa may yuridillahu wa yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah akan dilapangkan, dimasrahkan, dienakkan, ditenangkan hatinya terhadap Islam. Merasa gembira, merasa senang dengan Islam. Ini bukti orang yang beriman, dan ini bukti orang yang Muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tegakkan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi-nabi dan rasulnya. Sebagaimana yang ada dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 di ayat 13. Syarah lakum minad din, telah disyariatkan kepada kalian daripada aturan agama ini, yang maksudnya adalah Islam. Ya, ma wasaina bihi Nuhan. Sebagaimana kami telah wasiatkan, kami telah wajibkan, kami telah tetapkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wallazi auhayna ilaik, katalah, dan apa yang aku telah wahyukan kepada Muhammad, apa yang kami turunkan kepada-Mu, yaitu Quran dan hadis, yakni Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma wasaina bihi Ibrahim, berarti inilah agama ini cuma satu. Apa yang kami telah wasiatkan, kami wajibkan kepada Ibrahim, wa Musa, kepada Nabi Musa, wa Isa alaihi salam, dan terhadap Isa, mereka, semoga mereka itu tetap dalam keselamatan. Ini tetap diperintahkan untuk syariat ini. Kemudian bagaimana syariat ini yang telah diwajibkan, yang telah diwasiatkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, tapi yang disebutkan di sini adalah ulul azmi, nabi yang betul-betul nabi dan rasul yang memiliki kedudukan dan keistimewaan. Apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Allah dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aqimuddin. Hendaklah kamu tegakkan agama ini, yaitu hukum dan syariatnya, hukum dengan segala tuntunannya, wala tafarraqu fihi, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Inilah kehancuran, dan itu yang kita alami sekarang. Afwan. Namun setelah itu Allah sebut selanjutnya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah dilarang, setelah kita diperintahkan untuk menegakkan agama? Dilarang untuk berpecah belah, tapi Allah sebutkan kabur 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Tapi itu sangat berat bagi orang musyrik. Maka siapa yang berat menerima Islam, siapa yang tidak mau memperjuangkan Islam, berarti sudah ada titik-titik kesyirikan di dalam jiwa. Sudah ada merupakan ketakburan yang ada dalam jiwanya. Sekiranya ketakburan begitu ya. Dalam ungkapan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis
Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala zarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang ada sekalipun sebiji zarah, sekecil apapun ketakburan yang ada dalam hati. Lantas sahabat menyatakan, mal kibaru ya Rasulullah. Apa itu ketakuran wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Daftul haqqi wa gamtun nas. Ketakuran ialah menolak kebenaran. Kebenaran yang mutlak ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Maka siapa yang menolak kebenaran adalah orang musyrik, orang takbur, orang yang membanggakan dirinya di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selanjutnya ayat ini yang kita mau perjuangkan dalam diri kita. Jadi tadi semoga Allah melindungi kita. Kaburat alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Berat sekali perasaannya, besar persoalannya. Kalau hukum Islam mau ditegakkan, orang musyrik itu akan merasa berat. Maka ini siapa yang merasa tidak enak dan tidak senang dengan hukum Islam, itu berarti ada kesyirikan dalam hatinya. Selanjutnya Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan memilih hamba-hambanya ini. Inilah bagaimana caranya kita bisa menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memilih daripada hamba-hambanya ini untuk siap menegakkan syariat Allah dan bersatu di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah menyatakan wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas Bapak dan Ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali dulu, Islam adalah agama yang paling sempurna, paripurna, dan agama yang paling benar. Maka dengan sebab demikian pantas kalau itu kita perjuangkan. Kita harus jadikan merupakan sebagai jual beli hidup kita di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu barulah kita singkat sedikit, kebenaran Islam inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi sangat benci terhadap Islam. Ya, ada hadis tadi, mungkin sebentar kita angkat kembali hadis itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang Yahudi? Orang Yahudi adalah orang yang sangat benci dengan Islam, yang memang juga kerjasama dengan orang musyrik. Kita masuk di ayat 82 dulu sebelum surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, sedikit tentang Yahudi, baru kita sebutkan mungkin sedikit tentang persoalan Palestina, kenapa dan bagaimana yang ada sekarang. Tapi ada isyarat hadis sebelum kita masuk ke sana. Memang di Palestina inilah nanti insya Allah, dan mungkin mudah-mudahan ini yang menyebabkan akan terjadinya apa yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Satu waktu nanti kamu akan bersekutu memerangi Yahudi, termasuk orang Barat, termasuk Romawi akan kerja sama dengan Islam memusuhi Yahudi, menghancurkan Yahudi. Ciri-cirinya sudah ada. Nanti sesudah itu kita akan kembali berperang. Jadi apa bantuannya Iran sekarang, bantuannya Hizbullah sekarang, bantuannya Houthiyah. Walaupun Houthiyah kemarin baru saya dapat informasi bahwa Houthiyah ini ternyata dinyatakan, tapi saya menyatakan hanya sempalan daripada Syiah Saidiyah. Kalau Saidiyah itu masih mending, karena termasuk Imam As-Sawqani, ya termasuk itu Syiah Saidiyah, termasuk ya ada beberapa ulama yang terkenal. Itu kan masih mirip dengan Sunni. Itu ada kemarin. Cuma kalau kita dengarkan takbirnya, kita dengarkan doanya, masih ada sedikit ya. Itu kan takbir-takbir yang dikemukakan dari waktu Yaman memberikan juga serangan ke Israel. Mudah-mudahan ada sebentar kita sebutkan. Kita sebutkan dulu bagaimana orang Yahudi. Jadi Yahudi kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Jadi Allah sudah menyebutkan ini. Sungguh kamu Muhammad bersama dengan umatmu akan mendapati bahwa manusia yang paling keras, manusia yang paling kejam terhadap umat Islam adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan musyrikin, Adapun Nasrani, dan itulah kalau dalam hadis juga di akhir zaman umat Islam akan kerjasama dengan Nasrani memusuhi Yahudi. Nanti setelah dikalahkan Yahudi, kembali kita akan memusuhi orang Nasrani sendiri. Tapi ada hadis, dan mudah-mudahan saya dulu juga dalam hal ini. Ada satu hadis yang masih terbayang-bayang dan saya sudah baca penjelasannya oleh Syekh Mubayyad, tapi belum terlalu ya. Itu ada ungkapan bahasa hadis riwayat Muslim. Apa itu? La taqumus sa'atu hatta takuna ar-rum aksarun nas. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia yang terbanyak adalah orang Rum. Apa orang Rum? Ya, orang Barat.
Nah, ada mengisyaratkan di situ terbanyak Islam, terbanyak yang akan masuk Islam. Ya mudah-mudahan sekarang ciri-ciri khasnya bagaimana di Inggris, bagaimana di Perancis dan seterusnya orang berlomba-lomba masuk Islam ya. Termasuk di Amerika sekarang. Apalagi Joe Biden ini sudah berhenti jadi presiden. Maksudnya tidak akan dipilih lagi dalam pemilihan yang akan datang. Karena dia sudah memusuhi umat Islam yang ada di Amerika sana. Itu sekilas. Jadi ini manusia yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam, orang beriman adalah Yahudi dan musyrikin. Musyrikin di sini sekalipun dalam tafsir disebutkan al-musyrikun fi hasil ayat al-Arabi, artinya orang Arab Quraisy dahulu. Tapi sebagian ulama menyatakan musyrikin itu musyrik secara umum. Dari orang musyrik itu adalah orang yang sangat keras pertentangannya juga dengan Islam. Namun sekarang kita bagaimana? Masih tinggal si Yahudi, kita sebut singkat dulu. Mana ayat 109 surah Al-Baqarah sebelum 120, kemudian 227 ya. Ini di surah Al-Baqarah, baru surah Al-Imran ayat 100 dan seterusnya. Sekilas di ayat 109 dalam surah Al-Baqarah ini masih di juz pertama, wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Sungguh sangat bercita-cita keras orang-orang Yahudi ahli kitab yang dimaksudkan di sini, termasuk Nasrani, tapi sebagian besar ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah Yahudi. Itu yang paling dengki. Itu yang paling dendam terhadap umat Islam, terhadap umat Muhammad SAW. Jadi sangat bercita-cita keras. Ya. Sangat banyak usaha dan banyak merupakan propagandanya orang-orang Yahudi itu, law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Sehingga mereka berusaha bagaimana memurtadkan kalian sesudah beriman. Sesudah kita mempercayai Islam adalah agama yang paling sempurna dan paripurna. Kenapa hasadan min indi anfusihim? Karena kedengkian, hasadnya dari dalam diri mereka. Dalam garis besarnya dua hal. Ini sudah sering kita angkat di sini. Apa itu? Pertama, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ismailiyah, bukan dari Israiliyah. Itu pertama, lain dari keturunannya. Bukan tidak seketurunan, walaupun pada dasarnya satu nenek. Karena sama-sama siapa Israiliyah atau Yakub? Isa. Siapa Isa? Anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW siapa? Ismailiyah. Siapa Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. Jadi dari satu sisi seketurunan. Cuma setelah terjadinya suku-suku berbeda. Maka ini yang pertama menyebabkan mereka benci kepada umat Islam karena Nabi Muhammad SAW bukan dari keturunan. Yang kedua, min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah Nabi Muhammad SAW Islam datang menjelaskan kebenaran dengan sebenar-benarnya, terbuka kedok mereka, terbuka merupakan kekafiran dan kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya sehingga mereka diusir. Ini sekilas saja kita sebutkan. Jadi itu sifat dan karakter. Pantas kalau Al-Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya itu menyebutkan sekitar 76 sifat dan karakter Yahudi. Hampir satu juz itu kalau dikumpulkan tentang sifat dan karakter orang Yahudi itu. Kalau saya tidak salah 76 sifat busuk dan karakter orang Yahudi itu. Utamanya bagi kita umat Islam termasuk terhadap dunia ini. Jadi ini yang kita sebutkan singkat saja di sini. Jadi itu tadi karena dendamnya, karena dengkinya, bukan keturunannya. Kemudian Islam datang betul-betul kita sudah sebutkan juga yang lalu. Islam ada agama yang paling benar. Islam agama yang paling sempurna. Islam agama yang paling jelas. Dan betul-betul menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ini dendamnya Yahudi. Kita masuk di ayat 120. Maka dengan sebab itulah yang menyebabkan sehingga ingin melampiaskan. Lampiasan apanya? Untuk menggoda kita umat Islam. Di ayat 120 surah Al-Baqarah. Walan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah senang. Jadi ini tadi. Utamanya orang Yahudi. Tidak akan pernah senang. Berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kita dipengaruhi supaya bisa menjadi murtad. Sekalipun kalau istilah sekarang, biarkan KTP-nya Islam, biarkan berlabelkan Islam, tapi sistem dan cara hidupnya adalah Yahudiisme atau Nasrani. Itu merupakan propaganda yang mereka lakukan sekarang. Sampai kamu mengikuti ajaran, adapun kata millah, kadang-kadang juga diartikan kata millah di sini as-syariah atau al-kaununiyah. Bisa diartikan syariat, yaitu merupakan syariat atau undang-undang yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya terjemahkan langsung seluruh dulu ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Qul inna hudallahi huwal huda." Ketahui, sampaikan kepada mereka Muhammad bahwa ketahuilah petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Jangan terpengaruh dengan Yahudi dan Nasrani. Ini maknanya. Walan tarda'an kal yahud. Maka jawabannya ini. Setelah Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani tidak pernah diam sampai kamu mengikuti ajarannya, Allah berikan jawaban buat kita.
Tidak ada petunjuk yang paling baik selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Allah ingatkan lagi. Bahayanya kapan kita tidak berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala in tabata ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu, kamu mengikuti keinginan mereka Yahudi dan Nasrani, sesudah datangnya petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka tidak ada bagimu Muhammad, ini nabi yang diancam dalam ayat ini. Tentu lebih bagi kita, tidak ada lagi bagimu Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan pertolongan. Maka inilah kapan kita masih mau kerjasama dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Tapi sebentar, bagaimana Hamas, bagaimana jihad Islamiyah dan seterusnya, itu kan kita sudah sebutkan tadi, hampir semua sekutu daripada kelompok-kelompok Syiah ada bergabung membela Palestina. Ya oke lah, tidak masalah. Dan kenapa Arab Saudi tidak ikut secara terang-terangan? Tidak ikut dia secara terang-terangan, tapi ikut insya Allah secara verson-verson. Orang Arab itu orang tidak mau itu ya, orang-orang militan itu orang Arab. Tapi begitulah kondisi yang ada. Kalau ada kesempatan kita sebutkan sebentar. Jadi ini sekilas yang disampaikan oleh Allah. Maka ini kapan Nabi yang diancam, tentu lebih kita. Kapan masih mau mengikuti keinginannya, masih mau cenderung dengan mereka. Ini ancaman Allah, malaka min waliyyi wala nasir. Kamu tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah di ayat 217. Ini kan sekedar kita ya, dan saya persilakan kepada ikhwah, silakan baca-baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar terjemahan yang kita sebutkan. Diambil di pertengahannya saja, di atas di ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar, ya afwan, hum fiha khalidun. Jadi saya terjemahkan saja dari pertengahan ayat. Allah mengingatkan kepada kita semua, wala yazaluna, tidak akan pernah meleset, dalam arti terus menerus. Sama tadi juga dengan lantar da. Maka di sini pakai lagi fi'il madi juga. Ada ustaz kita lebih tahu tentang saya dalam bahasa Arab. Ya, cuma kebetulan biasa dia membaca. Jadi wala yazaluna yukatilunakum. Kedua-duanya pakai dengan fi'il mudhari. Kata kerja, sedang dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Hatta yardukum an dinikum, sampai mereka betul-betul memurtadkan kalian daripada agama kita. Sekali lagi, mungkin kita berKTP Islam, mungkin kita memiliki status Islam, tapi sudah sistem dan cara kita sudah bukan dari Islam. Ini yang diinginkan oleh mereka. Dan ini istata'u, mereka berusaha dengan semaksimal mungkin apa kemampuan yang mereka curahkan senantiasa untuk ditujukan kepada umat Islam untuk dimurtadkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengancam pada umat Islam yang murtad, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, barang siapa yang murtad, mengakui kebenaran syariat mereka, itu sudah murtad walaupun dia berKTP Islam, kemudian dia mati dalam kekafirannya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka inilah orang-orang yang akan dibatalkan seluruh amal ibadahnya di dunia dan di akhirat. Tidak akan bermanfaat bagi hidupnya apa amal usaha ataukah ibadah yang dilakukannya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan kekal abadi terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas dalam surah Ali Imran kita angkat juga sedikit. Saya mulai di ayat 100. Walaupun ada ayat 7 berapa tadi itu ya. Di ayat 100 di surah Al-Baqarah ini diingatkan, di surah Al-Imran kita diingatkan kembali, ya ayyuhallazina amanu wa in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yardukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika masih kau mau ikut-ikuti sebahagian daripada orang-orang kafir dan sebahagian daripada ajarannya orang-orang ahli kitab itu, mereka akan mengembalikan kalian kafir sesudah beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala mengakui mereka. Dan sekali lagi di ayat yang lain, dan saya kira saya cukupkan dulu untuk sementara dalam hal itu. Di ayat yang lain juga bahwa memang mereka berusaha bagaimana mencarikan kita sesat. Itulah orang-orang kafir. Oke, Palestina adalah negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari tiga agama, Yahudi, Nasrani. Namun setelah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau telah diberikan tanah Palestina sebagai wakaf untuk umat Islam. Jadi Palestina adalah merupakan hak milik umat Islam. Wakaf yang telah diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah miliknya umat Islam. Maka pada dasarnya kita tidak boleh berikan sejengkal pun kepada siapa saja, karena itu adalah hak milik kita bersama sebagai umat yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perang Palestina bagaimana yang kita lihat sekarang, alhamdulillah tetap kita berdoa, karena kebetulan ada juga satu grup yang baru 2 hari kami dimasukkan yang ada di Gaza sana. Kalau kita melihat kondisi dan keadaan sekarang, insya Allah ikhwah-ikhwah kita di sana akan menang. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa memang Nabi sudah menggambarkan bahwa tidak akan terjadi kiamat kalau umat Islam belum memusuhi orang Yahudi dengan cara keseluruhan. Kemudian dalam hadis memang disebutkan bahwa akan terjadi nanti suatu perang di mana umat Islam ini kerjasama dengan orang-orang lain, termasuk Nasrani, ada yang kerjasama dengan umat Islam memusuhi Yahudi, menghancurkan Yahudi. Dan kalau kita lihat sekarang, saya kembali sebutkan siapa yang membantu Amerika, siapa yang membantu Israel, itulah Amerika, Inggris. Karena kenapa? Memang pusat Yahudi dan memang terjadinya negara Israel yang ada di sana itu kan hadiah orang Inggris. Kan orang Palestina dulu, Yordan dan sebagainya itu kan dijajah oleh Inggris. Namun setelah penjajahan ini dan betul-betul Inggris berkuasa, orang-orang Yahudi berengek-rengek kepada orang Inggris yang memang pusatnya Yahudi ada di Inggris. Pusatnya di Yahudi. Maka terjadilah sedikit gesekan, dikasih kesempatan pada tahun 1946 orang-orang Yahudi mulai masuk sedikit-sedikit ke sana. Akhirnya setelah itu mengkikis dan lain sebagainya, terjadi perang pada 1947. Kemudian Inggris memberikan penanganan dan diberikanlah sedikit hak kepada orang-orang Israel itu, yang sebenarnya bukan Israel, tapi kita sebutkan saja Zionisme itu. Dikasih tanah sedikit demi sedikit. Akhirnya dia kikis dan seterusnya. Begitu melihat dirinya besar dan memang selalu dibantu oleh sesamanya orang Yahudi, akhirnya mereka merasa besar. Nah, inilah mulai digusur sedikit demi sedikit daripada tanah Palestina itu. Ini singkat saja dalam persoalan itu. Jadi ini orang-orang Yahudi ini atau ke Israel, kata orang kan salah aja, padahal Israel itu tidak boleh kita sebutkan dengan seolah-olah penjahat. Karena siapa Israel? Nabi Yakub. Cuma anak turunnya yang penjahat. Maka itulah yang terjadi, akhirnya terjadilah bentrokan bagaimana peperangan di tahun 1948, tetap bagaimana ikhwan muslim sudah mulai terlibat, namun masih dimenangkan oleh orang-orang Israel karena mereka dibantu oleh orang barat. Siapa yang barat ini? Orang-orang Yahudi sendiri. Karena Inggris termasuk Jerman, banyak orang Yahudi di sana. Dan terlanjur juga kita sebutkan di Indonesia sekarang. Di Indonesia sekarang ini yang diatistik kurang lebih 7.000 orang Yahudi di Indonesia sekarang. Sejak Jokowi memberikan sesuatu peluang, kalau saya tidak salah tanggal 10 Agustus tahun 2021, Jokowi memberikan peluang bahwa agama Yahudi diberikan keluasan di Indonesia. Maka mereka bertanya, menurut artistik ini termasuk bisa dicek lewat dengan Ustadz Andri Kurniawan, di Indonesia sekarang ini orang Yahudi sudah sekitar kurang lebih 7.000, dan ini memiliki tempat-tempat yang strategis, termasuk di Manado sana. Di Manado itu kurang lebih ratusan orang Yahudi yang ada di Manado sana. Ini sekilas. Baiklah, sekilas tentang perang apa yang ada terjadi di sana. Yahudi dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Inggris, dan juga banyak orang-orang Barat. Tetapi kalau kita lihat, berapa banyak juga negara-negara Barat yang membantu Palestina. Ya memang mungkin sebagian daripada Yahudi ortodok. Karena ada itu sekarang ingin lagi membedakan antara Zionisme dengan Yahudi. Padahal pada dasarnya itu juga. Cuma memang kalau istilah Zionisme sedikit inilah yang paling keras. Dan ini yang berkuasa. Ini yang memang betul-betul ingin bagaimana bahwa dunia ada di tangan mereka. Nah, itulah yang ada termasuk yang dipimpin oleh orang-orang yang ada di Israel sana. Ini sekilas. Jadi saya kembali bagaimana Palestina sekarang termasuk sebagian daripada ikhwah-ikhwah kita. Kenapa dia bersama dengan Syiah? Jadi kan rata-rata Hizbullah kan siapa? Termasuk Iran kan sudah jelas. Apalagi Iran, di Iran
Ada beberapa 3 kota besar yang ada di Iran dan juga diduduki oleh orang Yahudi. Itu di Iran. Bahkan berdampingan antara kelompok-kelompok mereka Syiah Rafidiyah ini bersama dengan orang Yahudi. Itu yang ada di Iran sana. Nah, kenapa Iran membantu Palestina? Inilah. Sekali lagi kembali kepada gambaran hadis tadi. Bahwa satu waktu nanti umat Islam berperang dengan Yahudi, dengan semua kelompok bergabung dengan Islam. Tapi ingat, ini belum selesai persoalan. Nah, kita tidak tahu apakah sudah ini, tapi kalau sudah itu berarti sudah masuk perang dunia ketiga. Sudah masuk perang dunia ketiga. Dan setelah itu baru kita akan berhadapan masing-masing golongan. Jadi nanti umat Islam akan payah. Apatah lagi kalau kita kembali lagi di hadis, tidak akan terjadi kiamat sebelum umat Islam berperang dengan orang yang sipit matanya, sipit matanya, pesek hidungnya, tebal pipinya, pakai sandal bulu. Siapa yang dimaksudkan? Cina dengan termasuk Korea, itu yang masuk daripada keturunan mereka itu. Itu si Islam hari kiamat tidak akan kiamat sebelum terjadi itu. Jadi ini kita khawatirkan perang Palestina dengan Israelia ini itu sudah termasuk ambang pertama untuk menuju ke sana. Maka wahai umat Islam, termasuk kita di Indonesia, harus hati-hati dan waspada. Mari kita bantu, mari kita tolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu merupakan apa yang disebut oleh Ustaz kita, perwakilan kita. Kalau kita tidak mampu ke sana, karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak mampu, coba doa kita dan apa yang mampu kita lakukan untuk membantu saudara kita di sana. Karena kenapa? Hak milik yang mau dirampas. Para saudaraku sekalian, cuma waktu yang batas kita. Terus sekilas saja saya gambarkan tentang Palestina sekarang dengan perang yang dihadapi. Saya khawatir kalau sudah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, kemenangan kalau memang Hamas menang, ini masih langkah awal baru, titik kecil pertama bagi kita umat Islam. Sekalipun insya Allah Palestina dengan Syam istilahnya tidak akan diambil dan tidak akan dijajah oleh orang kafir, karena khilafah terakhir akan tegak di sana. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma hak kita harus membela. Tidak mungkin kemenangan itu akan diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak berjuang. Yang dibela oleh Allah yang berjuang. Maka barangkali itulah sekilas. Maka inilah sehingga kembali kita harus memperbaiki ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masukkan bid'ah. Mungkin nanti di khutbah Jumat kita angkat, karena kenapa? Kapan kita keluar dari sunnah akan dijajah oleh orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita semua, tidak kita termasuk orang-orang yang diperbudak oleh orang-orang kafir, insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ini sementara saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperkokoh iman kita, memperbaiki fisik kita, memperbaiki niat kita dalam rangka membela dan memperjuangkan agamanya, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.